Jaksa penuntut umum akan membacakan tuntutan terhadap Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan Putri Cendrawati pada hari ini dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Melalui sambungan daring kita akan minta pandangan dari mantan Hakim Agung Profesor Gayus Lumbun soal jelang tuntutan terdakwa Richard Eliezer dan Putri Cendrawati. Selamat pagi, Prof. Selamat sehat. Ya, selamat pagi. Salam sehat Terima selalu. kasih atas waktunya loh, Prof. Bersama Ya, kami di Breaking sama-sama. News. Profesor Ya, Gayus, kalau kita masih menantikan tuntutan untuk Putri dan juga Richard Eliezer, kalau kita ikuti perkembangan kemarin kecewa nampaknya dari keluarga Yosua karena Sambo tidak dihukum secara maksimal hukuman mati. Anda meresponnya seperti apa? Apakah sudah lengkap ini dalil yang disampaikan jaksa untuk hukuman seumur hidup untuk Sambo? ya, bagi saya ini maksimal ya. Sebagai mantan hakim, saya juga memperhatikan seluruh apa yang disampaikan di persidangan. Saya mengikuti sebagian besar dari persidangan ini dan ini memang tuntutan yang terberat dan paling tepat bagi saya karena nanti hakim masih akan menimbang yang lain sesuai dengan apa yang diyakini oleh hakim dalam berbagai bukti yang kuat ya, bukti hukum yang kuat dan sah itu, maka ini sudah terbaik. Kemudian hakim akan memutuskan. Biasanya hakim memutus kurang dari dakwaan, tapi tidak untuk kemungkinan hakim akan juga menambah dari tuntutan yang diminta oleh jaksa JPU begitu. Jadi tentu publik, terutama korban, seringkali dalam semua perkara itu merasa memang harusnya maksimal. Padahal seumur hidup itu sudah maksimal dari kelompok yang terberat, yaitu 20 tahun seumur hidup dan hukuman mati. Sementara hukuman mati yang diharapkan ini kalau dikatakan masih kurang cukup seumur hidup, ini di banyak dunia sudah tidak lagi dipakai dalam peradilan ya. Apa yang disampaikan itu asas konsepnya itu sudah ultimum remedium sekarang ini ya, sudah maksimalnya hukum pidana itu tidak usah kalau masih ada kemungkinan yang lebih baik gitu, ada premium remedium. Jadi memang pengertian berat ringannya hukuman pidana itu tidak dikedepankan mestinya. Jadi kalau seumur hidup itu pun sudah diberi kesempatan untuk menyadari seluruh kesalahannya dalam menjalani sepanjang hidupnya sampai dia selesai, sampai dipanggilnya orang ini secara agamanya masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini sudah merupakan satu hukuman yang terberat dalam hukum modern, dalam hukum pidana modern. Artinya tuntutan terhadap Sambo ini sudah memenuhi seluruh unsur pasal begitu ya, Prof. Kalau jaksa menilai sudah memenuhi seluruh unsur pasal, tidak memiliki alasan pemaaf atau pembenar, Prof. Kalau menurut saya bahkan belum ya, belum memenuhi seluruh pasal. Kalau menurut pengamatan saya, beberapa pasal masih belum diungkapkan dengan tegas dan dengan secara sah sehingga bisa meyakinkan hakim. Apa misalnya tentang perintah tembak dan hajar itu tidak berdiri di kata hajar dan kata tembak, tetapi apakah diminta untuk bunuh? Ini kalau tembak kan belum berarti bunuh, apalagi hajar masih jauh dari bunuh. Itu harus diungkapkan secara jelas oleh jaksa dan jaksa membuat analisis untuk itu bahwa diartikan tembak itu bunuh. Nah, misalnya begitu sehingga dia bisa maksimal seumur hidup. Kan mungkin tembak peringatan bagi polisi kan seringkali itu beri pelajaran, lumpuhkan, tembak kaki misalnya, kan itu tidak terungkap, hanya tembak. Ini satu. Perintah, walaupun perintah itu memang perintah yang tidak sah secara jabatan. Sebenarnya kan ditembak itu polisi, bukan penjahat atau masyarakat diduga melakukan kejahatan. Ini satu hal yang memang perlu didalami. Kemudian kenapa Sambo sampai tiba-tiba mempunyai kemarahan dengan besar sampai nangis seorang jenderal? Ini pun tidak diungkapkan karena bunyi telepon dari istrinya yang mengatakan ada pelecehan seksual. Bahkan dikembangkan dari itu ada perkosaan. Kemudian terakhir jaksa kemarin menuntut dan bagian tuntutan mengatakan ada perselingkuhan. Laki-laki mana kalau menghadapi suasana seperti ini, misalnya istri dilecehkan, diperkosa. Bahkan yang paling memberatkan buat seorang laki-laki adalah kalau ada perselingkuhan. Ini mempengaruhi kejiwaan dari manusia seutuhnya. Anda melihatnya ada dalil yang bisa dibuktikan ada perselingkuhan? Karena kalau dari tim kuasa hukum tegas mengatakan tidak ada perselingkuhan antara Yosua dan juga Putri.
Prof? Tapi jaksa kan memiliki sejumlah tayangan saya saksikan. Pada suatu acara berfoto bersama itu terselip di bawah yang hampir tidak kelihatan gandengan tangan. Itu tayangkan. Kemudian pertemuan 15 menit setelah diisukan ada pelecehan. Itu tayangkan juga. Pertemuan 15 menit bagi laki dan perempuan itu di kamar tertutup, walaupun di luar ada orang, ini kan ada jurisprudensi ya. Laki perempuan di sebuah kamar tertutup sudah dapat dikatakan zina. Ada jurisprudensinya itu. Baik. Kalau terkunci, seperti itu. Itu belum dituntaskan. Baik. Kalau ini dituntaskan, maka saya punya keyakinan bahwa dakwaan 480 itu bisa bergeser. Karena apa yang dianggap direncanakan itu ada sesuatu yang disebut sebagai dasar. Dasar perencanaan. Terjadi di banyak kasus. Seorang perempuan diperkosa oleh sepupunya, kemudian dia bunuh sepupu itu, kemudian ya, dendamnya seperti itu. Semula dia didakwa dengan sama 340, kemudian Yunto 338 sama itu di NTT tahun lalu, boleh dicari itu beritanya. Kemudian hakim menurunkan menjadi tidak perencanaan karena memang direncanakan, tetapi ada sesuatu yang di dasar yang merencanakan, yaitu sakit hati diperkosa. Ini semua keadilan-keadilan. Nah ini nanti yang akan kita lihat apakah tuntutan ini bisa bertambah atau bisa berkurang banyak seperti itu. Karena Sambo didasarkan kepada telepon istrinya. Telepon ini yang perlu dilacak sebenarnya. Lepas terjadi apa tidak kebohongan dari istrinya, tetapi ini perlu dilacak karena ini realita. Menjadikan apa yang disebut di dakwaan sebelumnya mempengaruhi. JPU tidak mengungkapkan atau tidak mendakwakan mengenai hal ini, termasuk perkosaan, tetapi memuat di dakwaan JPU terjadi hal-hal yang menjadikan marah, emosi, dan kemudian melakukan tindakan ini. Itu semua pertimbangan-pertimbangan yang harus adil. Yang harus diungkapkan ini belum, saya tidak melihat sejauh ini. Artinya unsur pasal masih belum terpenuhi, harus tegas di dalam tuntutan begitu ya Prof. Prof, sebagai beberapa mantan hakim... Ya. Baik. Ya silakan Mas. Baik, sebagai mantan hakim, Anda mencermati selama persidangan ketika Anda menjabat sebagai hakim, apakah ada potensi, Prof, ada intervensi dari suatu pihak untuk menentukan hukuman seorang terdakwa? Kalau kita mengacu kepada Ferdy Sambo, ada dugaan video yang viral di lini masa, ada tawar-menawar atau percakapan yang membahas soal vonis untuk Sambo. Anda melihatnya apakah dalam kasus Yosua ini ada intervensi dari suatu pihak untuk menentukan hukuman untuk Sambo, Prof? Bukan cuma kasus ini, di semua kasus yang besar yang sampai menjadikan hiruk pikuknya masyarakat, tentu semua upaya ada, upaya untuk meringankan dan upaya untuk memberatkan itu bisa ada ya, bukan selalu ada, tetapi kan sulit diungkapkan kalau itu tidak disampaikan secara formal atau ditemukan secara real dengan bukti yang ada. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu, tapi semua perkara besar seperti angkanya besar kalau perdata, pidana juga ada menyangkut angka besar, itu seringkali ada saja seperti, tapi saya tidak bisa memastikan bahwa untuk perkara ini ada seperti itu. Tapi saya tidak melihat karena saya melihat di persidangan ini ada pengawas-pengawas, hakim diawasi oleh Komisi Yudisial yang katanya dengan penyamaran, diawasi oleh Komisi Kejaksaan. Hadir dalam sidang, dari LPSK juga demikian. Jadi ada 3 unsur yang memiliki kewenangan untuk bertindak kalau ada penyimpangan, itu ada di ruang sidang ini selama persidangan. Baik, Anda melihatnya untuk kasus ini dalam perkara ini, apakah hakim nanti akan mempertimbangkan 3 kebenaran nih? Saya kutip dari informasi saya himpun, ada kebenaran yuridis, kebenaran sosiologis, dan juga kebenaran filosofis. Kalau kita ikuti juga perkembangan dari keluarga Yosua ini meminta agar dihukum mati untuk Sambo karena harus ditegakkan rasa keadilan sosial atau social justice. Respon Anda, Prof? Itu ditentukan sebagai undang-undang yang bersifat normatif untuk hakim, atau orang lebih cenderung mengatakan itu undang-undang organik, di mana Undasar memberi kewenangan kepada sebuah lembaga organisasi negara. Itu Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 di pasal 50 itu silahkan dibaca. Itu diharuskan di pasal ini
sebagai tadi saya katakan undang-undang yang sifatnya organik khusus untuk hakim. Dan hakim tidak terikat di KUHAP saja, tapi di undang-undang ini, yaitu undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Di situ diperintahkan agar hakim betul-betul mempelajari atau menggunakan kebenaran-kebenaran. Jadi termasuk dalam ini undang-undang. Kalau sosiologis tadi yang diungkapkan keluarga dan masyarakat mengharapkan sesuatu keadilan yang sifatnya sosial atau social justice. Tapi diingatkan harus ada legal justice, arti dari bagaimana kebenaran dari sosiologis, kebenaran filosofis, bagaimana hakim berpikir, jaksa berpikir secara ide-ide mendasar, kemudian baru kebenaran yang yuridis. Tadi saya ungkapkan itu bagian dari saya mengamati apakah telah yuridis yang pasal 340 itu memenuhi syarat bahwa hanya merencanakan titik, letter lock. Tidak. Perencanaan ini terjadi karena apa? Itu harus dikupas. Hukum sudah berkeadilan secara pembentukannya di DPR, termasuk HAM-nya sudah ada di situ. Semua kebenaran sudah ada, tapi penggunaannya dalam disebut kalau dalam pengertian kami itu applied-nya, dalam aplikasinya, apakah sudah tepat? Apa nggak perlu dipertimbangkan keadilan ini? Nah itu yang saya artikan. Tadi yang sosiologis harus kepada aspek yuridis juga atau legal. Jadi ada social justice harus sejajar dengan legal justice. Baik. Dari mana keadilan itu timbul? Dari kebenaran. Nah kebenaran inilah yang tergali. Baik, Prof, ini kan ada waktu bagi tim kuasa hukum Sambo untuk mempersiapkan pembelaan ya. Minggu depan akan dibacakan respon atau nota pembelaan dari tim kuasa hukum Verdi Sambo. Tapi kalau Anda katakan tadi sempat menyinggung soal ada kemungkinan untuk diringankan hukuman Sambo ini. Apakah nanti akan mengacu tetap di tuntutan jaksa seumur hidup atau justru malah hakim akan mencermati sesuai fakta persidangan tidak seumur hidup, justru mengacu kepada hukuman 20 tahun penjara misalkan, Prof? Ini terjadi nanti dalam musyawarah hakim. Hakim ini majelis, jadi bisa 3, bisa 5, terbanyak yang pernah terjadi 9 harus ganjil. Nah disitulah nanti baru bisa, tidak ada satu orang pun bisa memprediksi apa nanti diambil langkah oleh hakim dengan berbagai pertimbangannya, dengan filosofis kebenaran. Nah bagi saya tentu setelah pledoi nanti ada replik dan duplik, yaitu jaksa kembali mengulang apa yang didakwakan dengan menanggapi pledoi. Sebaliknya nanti kembali lagi penasihat hukum membuat sanggahan. Itu masih ada terakhir. Setelah itu hakim bermusyawarah pada hari ke-11 itu kalau tahapan-tahapan yang normal 10 sampai 11 tahap persidangan pidana, maka di sana akan ditemukan satu keadilan yang digagas oleh atau dimusyawarahkan oleh majelis hakim. Itu pandangan saya. Tapi semua hal bisa terjadi. Karena tadi saya ungkapkan, saya sebagai pengamat dari persidangan ini mengamati dengan baik. Saya menemukan 2 hal tadi. Mungkin masih ada lagi yang ditemukan oleh penasihat hukum atau oleh JPU. JPU akan memperkuat nanti perselingkuhannya di mana, bukti lainnya, ada saksi apa tidak, sehingga memenuhi syarat bahwa telah ditemukan alat bukti yang sah menurut hukum. Nah, ini sah ini menjadi kata kunci sah untuk disampaikan dalam tuntutan yang menjadi sah pula untuk membentuk keyakinan hakim atau para hakim. Baik, Prof, lantas bagaimana dengan tuntutan yang akan diterima oleh Putri Cenrawati maupun GC atau Justice Collaborator Richard Eliezer? Tapi nanti dijawab usai jeda, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. CNN Indonesia Breaking News. Kami lanjutkan kembali dialog kami bersama Profesor Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung. Profesor masih tersambung dengan kami. Prof, sebelum masuk ke Putri ya Prof, saya mau bahas terlebih dahulu Richard Eliezer. Kalau kita tahu bahwa sebagai GC, Justice Collaborator, tentu banyak peran yang ditunjukkan oleh Eliezer sejak kasus ini bergulir, sempat mengubah BAP sehingga membuat kasus ini terang benderang, tidak menembak dalam kasus ini. Apa yang akan dibacakan nanti oleh jaksa? Lebih banyak hal yang meringankan atau memberatkan ya Prof?
Tentunya seimbang antara apa yang menguntungkan dari seorang Jesse dan apa yang sebenarnya tidak bermanfaat. Karena Jesse itu disebut di ranah hukum sebagai transplantasi hukum. Hukum yang diambil dari negara lain dan dari rumpun yang lain, yaitu rumpun tipikor, ya, bukan pidana umum. Di sana disebutkan orang yang mempunyai hubungan baik atau kerjasama yang baik, sehingga namanya pun demikian, yaitu orang yang melakukan sebuah kolaborasi dengan lembaga lain dalam hal ini penegak hukum. Di sana dijanjikan kalau memang manfaatnya tepat tinggi, mengembalikan uang negara, membuka money laundering yang terjadi, ini kasus asalnya nih, perkara asalnya, rumpun asalnya, maka dia bisa dihukum percobaan saja, tidak usah masuk penjara. Kalau betul menguak kerugian negara dengan besar, dia diberi fasilitas perlindungan agar musuhnya, lawan dalam persoalan ini, dia bisa terancam. Dia diberi hukuman teringan dibanding para terdakwa lain. Itu hal-hal yang menyangkut kerjasama yang baik yang terjadi dan banyak dibatalkan. Nah, kemudian sisi lainnya apa? Sisi lainnya yang bersangkutan ini adalah terdakwa, seorang yang memang punya beban delektan, gitu ya. Dia ini punya ancaman hukuman tersendiri yang otomatis keduanya harus berhubungan dengan baik, pertimbangan untuk menempatkan dia dikurangi atau bahkan tidak bermanfaat. Banyak sekali yang ditolak oleh hakim ketika JPU maupun LPSK menyodorkan. Di Indonesia kita baru punya 5 ini. Satu konsep ini baru 5. Yang pertama kita perhatikan adalah ketua DPR, ya. Waktu itu perkara ini ada JC-nya. Nah, kemudian itu pun setengahnya kan perkara korupsi, itu bukan pidana umum utuh. Jadi saya katakan ini satu hukum yang transplantasi. Ini harus hati-hati untuk orang dia bukan pengungkap fakta. JC ini kalau pengungkap fakta itu saksi. Kalau tidak dihukum, ada ancaman hukumannya. Kalau saksi ini disumpah palsu. Jesse berbeda. Orang sering salah menyebut di beberapa tayangan berita. Dia bukan sama sekali pengungkap fakta. Dia berperan memang mengungkapkan apa yang baik untuk diuntungkan. Itu konsepnya. Jadi hati-hati. Historicalnya perlu diperhatikan. Apa sih Jesse? Semua orang menganggap itu taken for granted, ya. Tidak begitu. Dia diuji lagi nanti apakah bermanfaat apa tidak. Baik. Ini yang saya harus buka. Kemudian apa peran siapa ini, Eliezer. Eliezer itu pelaku dalam delektannya atau dakwaan yang utama. Dia itu hanya 2 orang, Sambo dan dialah terjadi pembunuhan ini. Nah, itu yang terberat bagi dia. Lalu dia terima perintah, itu dalil yang diutarakan di pasal 51, dibebaskan. Tapi ingat, pasal 2 itu mengatur sebaliknya. Sebuah perintah yang tidak sah, yang tanpa kewenangan diberikan, dia harus menolak. Itu diatur secara khusus di etika kepolisian, Perkap dan Perpol. Disebutin di sana di pasal 11 di Perpol 7 tahun 2002 yang terakhir tahun kemarin. Harus menolak. Diwajibkan untuk menolak kalau perintah yang bersifat bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. 3 norma dilanggar semua. Apa tujuan melanggarnya? Apakah betul ada ancaman dari Sambo kalau kita mundur ke sebuah satu keadaan yang memaksa? Apakah Sambo mengancam kalau kamu tidak tembak, aku tembak kamu? Itu tidak ada. Lalu yang ada di benak saya kalau dihadirkan psikolog hukum, ya, bukan psikolog umum, ada psikologi hukum, ya, legal psychology, itu dihadirkan, tentu dipikirkan mengatakan dia takut kepangkatannya terganggu, dia takut jabatannya ditentukan oleh yang memerintah ini. Itu meleset, itu bukan amanah pasal 51 ayat 1, tapi ayat 2, ya, kewenangan yang tidak boleh untuk dilakukan oleh pemberi perintah. Nah, hal-hal ini kan memberatkan, mengurangi arti JC. Itu mohon maaf pandangan saya tanpa saya harus memihak siapapun. Saya bicara di tiap kesempatan di tengah. Saya bicara pandangan hukum yang ansih, hukum yang bagaimana bunyi hukum itu untuk diterapkan di masyarakat sehingga tidak saja social justice. Ini legal justice-nya yang saya kupas ini, sehingga publik tahu dan lebih paham untuk tidak ikut-ikutan kemudian pandangan masing-masing yang demikian banyak, sehingga diingatkan
oleh undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Hati-hati hakim, kebenaran ini harus digali seluasnya, baik undang-undang, filosofis maupun sosiologis. Yang ini sosiologis. Baik, artinya Eliezer ini harus dimintai pertanggungjawaban gitu ya Prof. Kalau saya kutip kembali dalam persidangan, ahli yang meringankan untuk Eliezer menyatakan RE atau Richard Eliezer ini bisa bebas karena tidak bisa dimintai pertanggungjawaban sebagai alat, Prof. Selalu ahli menggunakan pasal 51 ayat 1. Ya, kalau ayat 2-nya dikutip etiket baik. Etiket baik apa? Kalau soal membunuh temannya yang polisi, kalau pelatihan sebagai polisi yang istimewa, Brimob, pelopor, gegana, itu semua punya pelatihan, termasuk Brimob ini di Amerika Serikat pimpinannya. Ada gambar penjahat, perampok pakai topeng, tembak, dor. Itu latihan di Special Weapon Taktis di Amerika, SWAT. Itu melatih seperti untuk Brimob Indonesia. Gambarnya polisi, sheriff, tembak, dia tidak tembak. Itu latihan-latihan yang perlu digali, tapi tidak ada ahli yang juga mengimbangi ini di pasal 51 ayat 2 ini. Tolong baca. Etiket baik pun terlampaui karena tadi yang diatur di Perpol Perkap itu mengenai etika itu. Itu mengenai etika, tidak hukum saja, etika dan hukum. Di etika kalau melanggar norma hukum. Nah, ini semua diabaikan. Tadi kalau saja ada psikologi hukum atau legal psychology, dia bisa berpendapat, oh pikirannya jangan-jangan bukan takut sebagai diatur di pasal 48 ini Northware namanya. Northware itu orang membunuh karena dia diancam dibunuh. Kalau tidak dia dibunuh. Lebih baik dia bunuh. Nah, itu beda. Ini kalau psikologi legal itu karena ada ikatan jabatan. Nah, bisa ke sana. Nah, ini berbeda. Ini justru ditambah hukumannya, dia mengintip untuk mendapat kenaikan pangkat atau jabatan, dia lakukan pelanggaran-pelanggaran etiknya, pelanggaran-pelanggaran ketentuan yang mengatur. Ini pandangan saya yang di tengah menurut saya. Publik mesti tahu melalui CNN ini untuk hal-hal apa yang dikupas oleh ahli. Ahli tidak membahas ini. Baik, Prof, kalaulah tidak bisa dihukum bebas atau nanti dimintai pertanggungjawaban terhadap Eliezer, prediksi Anda berapa tahun untuk seorang justice kolaborator ini dalam kasus Yosua? Bagi situasi termasuk keadilan sosial, termasuk hakim harus bersikap yang menjadikan gejolak di publik baik. Saya berspekulasi ini. Kalau Eliezer tuntutannya itu di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun atau akan sama dengan Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf? Dua pemikiran saya untuk hakim, saya tidak berani bicara. Tapi saya untuk dakwaan dengan karakteristik peradilan yang saya ikuti itu bisa 10 tahun ke bawah. Tetapi kalau kita menggunakan pasal 55, apa disebutkan di sana? Pasal 55 itu mengatur sangat jelas ada 3 elemen dan Eliezer bersambung ini di elemen yang kedua itu. Yang pertama yang melakukan. Eliezer melakukan, tadi kan 51 perintahnya. Ya. Ini dia melakukan. Yang menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan itu jelas. Jadi dia masuk di 2 besar sebagai algojo. Bahkan sering kali saya mengatakan justru kalau tidak ada Eliezer tidak ada pembunuhan. Karena Ricky Rizal bisa menolak tidak ada pembunuhan. Ini kalau kita bicara sebaliknya mengimbangi social justice. Baik, kita bergeser ke Putri Chandrawati, Prof. Kalau Anda akan yakinkah pada hari ini jaksa akan kembali membuka ke persidangan ada isu perselingkuhan yang terjadi antara almarhum Yosua dengan Putri? Ini penting untuk digali menurut saya. Baik kekerasan seksual, bahkan perkosaan kembali terungkap oleh JPU diutarakan secara sah dalam sebuah tuntutan yaitu perselingkuhan. Perselingkuhan mempunyai perbedaan di antara ketiganya karena perselingkuhan ini pertemuan pikiran, kesepakatan. Ini kalau di bidang lain disebut sebagai meeting of mind antara kedua orang. Ini harus hati-hati. Kenapa tidak dilakukan sebut saja visum et repertum, melakukan apa ya, yang lain pemeriksaan di tempat ada tertinggal apa yang di sana di spray dan sebagainya. Tidak terjadi karena saya mendukung ini perselingkuhan. Tidak ada persoalan pertentangan di sini akan membuktikan dengan apa, tidak perlu karena memang terjadi seperti itu. Nah, ini perlu didalami karena apa? Kalau ini didalami, maka pasal 340 untuk Sambo itu orang akan bergeser.
Bergeser sekali. Berarti tidak lagi memang berencana yang utuh, motifnya tidak jelas sampai hari ini, tapi inilah motif. Inilah membuat seorang marah besar, seorang jenderal yang keras tindakannya, bertugas di propam yang menjadi pengawas dari polisi sampai menangis. Nah, ini harus dipelajari dengan baik secara kemanusiaan, kebenaran hukum tadi. Baik, untuk prediksi Anda, tuntutan yang akan diberikan terhadap Putri apakah sama dengan suaminya, Ferdy Sambo, seumur hidup, Prof? Tentu tidak. Kalau pandangan saya, bagaimanapun orang yang salah melakukan satu hal yang menjadikan kesalahan yang manusiawi, kalau dia kemudian berputar-putar perselingkuhan dan yang lain, itu manusiawi. Tidak ada orang yang mau terbuka kalau kesalahan di tiap perkara. Ini yang saya yakini. Oleh karena itu, keterangan terdakwa di tempat terakhir dari 5 alat bukti yang sah, artinya apa? Urutan itu mempunyai susunan yang sistematis. Nah, untuk ini saya mau spekulasi kalau dakwaan itu hukumannya kan hakim ya, kalau putusannya. Saya memprediksi sekitar 15 tahun. Baik, kalau Anda melihat selama persidangan, fakta-fakta yang muncul di persidangan, apakah sudah kuat untuk memberikan hukuman terhadap Putri, Prof? Tadi satu hal yang mengganjal mengenai membuat pihak lain, suami dalam hal ini sehingga terprovokasi. Ini terberat ya, artinya. Tetapi kita membawa ke ahli psikolog lagi untuk misalnya istri. Ada orang-orang yang mempunyai keinginan hal seperti itu yang melebihi normal. Apakah dia melakukan perselingkuhan itu termasuk tipikal ini? Kalau tipikal ini kan tipikal alami. Sulit sekali untuk ini pengurangan. Kenapa saya tidak samakan dengan Sambo? Karena ini harus pelajari secara psikologi, kejiwaan, kehidupan seksualnya. Ini tentu perlu ya secara mungkin tertutup sidangnya, pembahasan tertutup, tapi ini kan gagasan, ini boleh terbuka. Itu harus dimaklumi, setiap orang mempunyai nafsu makan yang besar, mempunyai nafsu terhadap sesuatu yang tinggi, itu adalah beban kehidupan yang perlu diatasi dan diperhatikan dengan keadilan. Baik, sejumlah pakar pidana di luar sana memberikan analisanya terhadap Putri Chandrawati, Prof. Menyatakan bahwa untuk Putri ini 20 tahun penjara tidak sama dengan suaminya karena alasan ikut terlibat saja dalam kasus ini dan juga sebagai faktor sosial yang meringankan. Respon Anda, Prof? Ya, 20 tahun masih mungkin ya. Maka saya katakan ini kalau baru dakwaan itu ya bagaimana jaksa mengaitkan dengan hal-hal yang ditemukan dan itu menjadikan satu diharapkan keyakinan hakim. Bisa saja 15 sampai 20. Tapi yang saya tekankan ada agak psikolog khusus untuk kejiwaan di keinginan tertentu dari seorang wanita yang bernama Putri Chandrawati. Itu perlu dilakukan untuk keadilan. Hidup ini kan lahir tidak maunya kita. Kita mau lahir dimanapun itu tidak bisa memilih. Lahir dari keluarga mana tidak bisa memilih. Lahir dengan beban sakit yang berbeda tentu tidak bisa memilih. Dan ini harus diadili secara adil, keadilan yuridis tadi. Baik, saya juga akan ulas tuntutan yang diberikan terhadap Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf yang hanya 8 tahun saja kata kuasa hukum keluarga Yosua. Mereka masih kecewa, Prof, dengan tuntutan 8 tahun penjara ini. Anda meresponnya seperti apa? Apakah benar hal-hal yang memberatkan ada, hal-hal juga meringankan juga ada dalam terdakwa ini untuk Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf, Prof? Maksud itu Ricky Rizal. Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf. Kuatmaruf yang pertama, kalau Ricky Rizal itu kan memang bagi pandangan saya beberapa yang dianggap memberatkan itu karena dia tidak menyampaikan apa yang diminta oleh Sambo kepadanya untuk membunuh kepada pihak lain ya. Tapi kalau dalam undang-undang secara letterlock itu tidak ada kewajiban, itu hak untuk melaporkan walaupun itu terlambat. Kecuali kepada pidana khusus, tipikor itu wajib, orang yang tahu terjadi money laundering dan sebagainya itu wajib. Nah, ini berbeda. Pidana umum ini hanya mengatur mengenai hak melapor dan keterlambatan melapor. Ini diatur di pasal-pasal 165 kalau tidak salah, mohon maaf. Ini diatur secara khusus. Itu bagi pikiran saya bisa begitu. Kedua, dia diperintah untuk memanggil korban ke lantai 3, itu saya amati.
itu perintah yang sah justru dari seorang pimpinan. Jangan diputar balik itu dia bergabung dengan perencanaan. Itu nggak bisa dihindari. Itu perintah sah bagi seorang pimpinan untuk memanggil orang yang mungkin diperlukan oleh yang bersangkutan. Nah, hal-hal inilah juga yang semestinya bagi saya yang tidak terlampau bisa memberatkan. Bahkan bagi saya, Ricky itu saya sebut sebagai pedoman baik bagi banyak orang-orang sepangkat Ricky, yaitu role model. Satu role model baru bahwa seorang bintara berani menolak kalau itu tidak sah perintahnya untuk menembak orang di mana temannya sendiri atau anggota kepolisian. Ini role model. Belum pernah terjadi di perkara-perkara ini, bahkan perkara ini perintah itu tidak mengikuti perintah dari undang-undang, peraturan ya. Nah, dia mengikuti peraturan itu dengan alasan tidak kuat mental. Seorang polisi punya kuat mental kalau menembak penjahat. Perintah tembak penjahat itu pasti dia kuat mental. Kalau nggak kuat nggak lulus dia dan nggak bisa naik pangkat lebih tinggi dari yang terendah. Nah, inilah bagi saya poin-poin yang mungkin bisa meringankan. Kalau Kuat Ma'ruf bagi saya dia itu sipil, orang sipil, dan kalau menurut psikolog yang menyampaikan akal dan pemikirannya itu di bawah rata-rata. Nah, hal ini juga meringankan. Jadi yang memberatkan dia membawa pisau. Dia bersedia untuk membackup dan dia membekal dengan pisau. Ini yang memberatkan. Bahwa pisau adalah senjata yang diatur larangannya di undang-undang. Baik, tapi tuntutan untuk Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf sudah memenuhi unsur pasal, semua pasal ya, Prof. Karena kalau keberatan dari keluarga Yosua ini bahwa pasalnya kesimpulan yang disampaikan dalam tuntutan jaksa kemarin itu hanya mengacu pada keterangan saksi tanpa bukti, hanya berdasarkan hasil lie detector, Prof. Nah, itu nanti kan jaksa akan memenuhi pada sebenarnya duplik dan replik nanti akan dipenuhi. Apa-apa yang diungkapkan masyarakat itu menjadi masukan bagi JPU bahkan hakim. Saya pikir itu yang nanti akan kita saksikan berikutnya, apa pembelaan dan apa replik duplik dari jaksa dan dari pusat hukum. Tapi beberapa poin tadilah bagi saya kenapa meringankan, bahkan menurut saya yang masih muda seperti Ricky itu tidak perlulah dihukum berat karena dia semata-mata menolak, itu sudah menjadikan contoh, itu poin tinggi. Dia sudah menjadi role model bagi seluruh bintara, tamtama bisa menolak perintah atasan kalau bertentangan dengan norma-norma tadi. Baik, terakhir saya minta dari Anda, Prof. Gayus Lumbun selaku mantan hakim, bagaimana nanti Anda akan mencermati persidangan ini, apakah hakim betul-betul bisa memberikan kesimpulan nantinya setelah jaksa memberikan tuntutan hingga ke vonis nanti? Ya, saya yakin sekali dengan posisi Komisi Yudisial pengawas hakim. Saya yakin sekali dengan Komisi Kejaksaan yang ada di ruang sidang setiap hari, itu janjinya. Bahkan tertutup atau ada penyamaran. Dan dari LPSK, pengawas-pengawas ini diperlukan karena mereka nanti bisa mengimbangi social justice yang diharapkan masyarakat dengan fakta yang ditemukan. Sehingga mereka bisa berbicara sesuai dengan kedudukannya. Baik, terima kasih diskusi Anda bersama kami pagi ini, Profesor Gayus Lumbun dalam Breaking News CNN Indonesia. Selamat sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih. Selamat pagi dan selamat bertugas untuk CNN.